pada hari ketiga itu saya, karena saya di situ kalau berdoa banyak selalu itu sholat pun pakai bahasa Indonesia karena supaya saya mengerti, begitu ya. Sholat pun pakai bahasa Indonesia karena supaya saya mengerti, begitu ya. Nah, saya berdoa, ya Tuhan, ampunilah saya Tuhan, dan bimbinglah saya untuk menuju jalan yang benar, yang lurus Tuhan. Saya seperti itu. Jadi cukup simpel saya kalau berdoa. Jadi saya minta dicarikan jalan yang lurus, dituntun, dan diampunilah dosa-dosa saya, karena saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat di Mekah ini. Seperti itu. Mohon maaf, saya jadi pengen ketawa. Bapak ini mengaku seorang haji, kemudian dia setelah 3 hari di kota Mekah Al-Mukarramah, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Alhamdulillah. Bukankah ke tanah suci itu untuk beribadah, malah dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang menarik di sini, tatkala dia melaksanakan sholat setelah 3 hari di kota Mekah, orang ini melaksanakan sholat dengan bahasa Indonesia supaya dimengerti dan paham maknanya. Astagfirullahaladzim, kok bisa seperti itu? Apakah memang betul orang ini dulunya seorang muslim atau seorang misionaris yang menyamar menjadi muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kami kabarkan kembali seorang muslim yang katanya murtad dan pernah melaksanakan ibadah haji. Namun dia bingung dan apa katanya yang harus dia lakukan ketika sudah 3 hari di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini bikin kita ketawa karena kenapa kok tidak tahu perbuatan apa atau pekerjaan apa yang akan dilakukan, padahal kan melaksanakan ibadah haji itu tiada lain dan tidak bukan melaksanakan rukun Islam. Tetapi setelah 3 hari dia tidak tahu katanya melaksanakan apa yang kemudian harus dilaksanakan, harus dikerjakan di kota Mekah tersebut. Alhamdulillah, bahkan dia mengaku sholat berbahasa Indonesia karena supaya paham dan tahu dari segi bacaan-bacaannya. Lah, kalau misalkan tidak paham bahasa Arab, ya kenapa tidak belajar? Saya kira belajar bahasa Arab itu mudah kalau misalkan ada kemauan dan sungguh-sungguh dalam belajarnya. Jangankan 1 bulan untuk menerjemahkan bagaimana bacaan sholat itu, jangankan 1 bulan, 1 hari saja insya Allah bisa, dan kita akan paham bacaan sholat berikut dengan terjemahnya. Jadi hati-hati, jangan karena Anda tidak paham bacaan sholat lalu kemudian bacaannya diganti menjadi bahasa Indonesia. Sangat lucu. Alhamdulillah. Dari mana Anda berguru? Dari mana? Dan siapa orang yang mengajari Anda bahwa sholat dengan bahasa Indonesia? Apa bedanya sholat dengan sajak atau puisi kalau misalkan sama-sama bahasa Indonesia? Makanya sholat itu diatur. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Sallu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Maka kalau misalkan Nabi berbahasa Arab, maka kita harus ikuti berbahasa Arab. Dan hikmahnya sangat luar biasa. Kemanapun singgah Anda, di negara apapun Anda singgah, maka selagi di sana ada umat Islam, sholatnya akan sama, Fatihahnya sama, surat pendeknya sama. Karena apa? Karena inilah keistimewaan dari bahasa Arab. Bayangkan kalau misalkan di setiap daerah itu berbeda-beda sholatnya. Misalkan kita di Indonesia berbahasa Indonesia, dan kalau misalkan ke Amerika harus berbahasa Inggris, atau misalkan kita ke Arab harus berbahasa Arab. Jadi masing-masing daerah harus menguasai bahasa tertentu. Akan tetapi umat Islam tidak. Ketika ke Inggris, ketika ke Amerika, ketika ke Arab Saudi, bahkan misalkan kita ke Singapura, Brunei Darussalam dan sebagainya, cukup bahasanya cuma 1. Jadi kita hanya pahami saja bahasa Arab. Jangan sampai karena kita tidak tahu bahasa Arab lalu kemudian sholat kita dengan bahasa daerah. Na'udzubillahi min dzalik, maka sholatnya tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, ini sangat menarik, dan orang ini tidak tahu apa yang akan dilaksanakan di Mekah Al-Mukarramah ketika melaksanakan ibadah haji. Na'udzubillahi min dzalik. Kita juga sanksi, alhamdulillah, apakah memang dulunya orang ini beragama Islam atau memang non-muslim dari lahir. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke poin berikutnya, dan ini semakin menarik. Silakan. Nah, setelah ada di Madinah itu 3 hari saya ada di sana, saya merasa pas lagi setengah tidur ya. Tadinya masih bercanda sambil nonton TV sama teman-teman satu. Ini ceritanya sudah di Madinah. Satu kamar itu isinya 9 orang. Jadi waktu itu pas habis kita ngobrol-ngobrol nonton TV begitu ya, terus semuanya udah kira-kira jam 11, jam 12 gitu ya, itu pada tidur. Nah, saya mau tidur itu kok mendengarkan suara audible lah gitu ya. Karena doa saya waktu mau tidur, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya dan berilah saya petunjuk menuju jalan yang lurus dan yang benar Tuhan. Nah, begitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Nah, audible tadi bunyinya adalah, ya kamu Santoso katanya. Tapi cuma suara saja yang terdengar sangat jelas. Teman-teman yang 8 itu nggak mendengarkan, nggak tidur. Nah, saya katanya kalau kamu mau jadi
imam, mau jadi pemimpin yang bagus, yang benar dan bijaksana, kamu harus menguasai 8 sifat alam, begitu. Nah, saya kan kaget. Apa itu 8 sifat alam itu? Saya tanya gitu, bisa tanya jawab itu. Jadi dengan jelas bisa tanya jawab, tapi seperti kayak setengah sadar gitu ya, seperti itu. Nah, sambil tiduran. Akhirnya 8 sifat alam itu adalah, pertama adalah sifat bumi, kedua sifat langit, ketiga sifat matahari, keempat sifat bulan, kelima sifat bintang, keenam sifat udara, ketujuh sifat air, kedelapan sifat api. Nah, itu saya dijelaskan seperti itu. Lantas saya tanya, nah sifat-sifat itu bagaimana? Terus apa sifat bumi itu? Nah, dijelaskan. Sifat bumi itu adalah sifat yang sangat kasih, sifat yang ikhlas dan kasih. Nah, seperti itu. Nah, tapi begitu saya sudah mengikuti Kristus ini, saya mendengarkan lagu, ada yang di gereja itu lagu kasihmu ya Tuhan, kasihmu putus tiada batasnya, yang seperti itu. Loh, berarti ini ada di kebagian itu ada juga ya, gitu. Setelah saya mengikuti Kristus ini. Baik, Alhamdulillah. Setelah 3 hari di Madinah, dia nonton TV dengan teman-temannya dan ngobrol. Saya kira kalau misalkan sedang melaksanakan ibadah umur atau ibadah haji, lalu kemudian transit di Madinah untuk ziarah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maqam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa-rasanya alhamdulillah tidak akan banyak ngobrol. Apalagi kalau misalkan ini sudah nonton TV begitu ya. Boleh, tidak apa-apa untuk sesaat begitu ya, untuk melepaskan capek dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalkan ngobrol-ngobrol sampai larut-larut, sampai dia tertidur, alhamdulillah, rasa-rasanya kok seperti itu untuk melaksanakan ibadah begitu ya. Apalagi tadi dia bermimpi, katanya dia diberikan 8 keilmuan, 8 unsur yang katanya kalau misalkan ingin menjadi pemimpin, laksanakan 8 unsur ini, 8 sifat ini. Nah, alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau misalkan kita mencari literatur yang ada, Hastabrata itu dari kitab Hindu ya. Jadi ilmu Hastabrata ini tergolong ajaran yang sangat tua katanya. Mulai diperkenalkan melalui lakon pewayangan Wahyu Mahutarama. Jadi hasta artinya 8 dan brata yaitu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Jadi hastra brata itu melambangkan kepemimpinan dalam 8 unsur alam, yakni yang pertama tadi apa yang disebutkan oleh Bapak ini, bumi, air, angin, api, samudra, gunung, rembulan, dan matahari. Jadi tiap unsur Hastabrata mengartikan tiap karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Dan istilah Hastabrata itu berasal dari bahasa Sanskerta, Manawa, Dharma Sastra. Konsep Hastabrata dalam kitab tersebut menyiratkan bahwa pemimpin bertindak sesuai dengan karakter para dewa. Hastabrata pun menjadi tolak ukur sebuah kepemimpinan di masa itu. Nah, kalau misalkan Bapak diberikan ilmu ini, kenapa Bapak tidak masuk Hindu? Kok aneh begitu ya? Atau jangan-jangan dulu Bapak ini seorang Hindu, atau memang seorang non-Muslim Kristen dari lahir. Ada-ada saja ya, alhamdulillah. Baik, apakah sahabat percaya dan yakin bahwa orang ini dulunya seorang Muslim, atau sebaliknya bahwa orang ini misionaris? Alhamdulillah. Kalau kami melihat dari kesaksiannya tidak yakin dan tidak percaya orang ini dulunya seorang Muslim, apalagi kalau misalkan sudah melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua dan kita lebih hati-hati ke depannya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.